Sungguh miris, saat pandemi corona warga tak cuma harus waspada menjaga kesehatan, namun juga waspada dari ancaman kejahatan dengan berbagai modus baru. Tidak lagi menyasar warga di jalanan, namun mengintai warga yang tinggal di rumah. Lalu bagaimana mencegah dan terhindar dari kejahatan bermodus baru ini? Berikut laporannya. Akhir-akhir ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi secara konvensional, misalkan mencuri ketika malam hari atau nunggu sepi dulu nih baru melakukan modus operandinya. Tidak, saya sudah merangkum ada beberapa modus kejahatan baru dan juga bagaimana cara untuk mencegahnya. Yang pertama, mengetok pintu malam-malam. Sejumlah pelaku kejahatan dilaporkan tidak segan mengetuk pintu untuk memancing pemilik rumah keluar. Momen ini dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyerang pemilik rumah, lalu menguras hartanya. Jadi, sebaiknya Anda memastikan apakah mengenal tamu yang mengetuk pintu rumah atau hanya modus baru pelaku kejahatan. Yang kedua, mematikan meteran listrik. Kok mati lampu? Modus lain untuk memancing pemilik rumah keluar adalah mematikan aliran listrik. Jika listrik Anda padam tiba-tiba, periksa apakah tetangga Anda juga mengalami hal yang sama atau hanya modus pelaku kejahatan. Kok yang lain nggak mati ya? Bila Anda memiliki balkon, lebih baik melihat dari atas dan memantau sekitar. Kalau yang meteran listriknya ada di dalam pagar, mungkin sedikit lebih tenang. Tetapi kalau yang meteran listriknya ada di luar pagar, bisa menambahkan box dan juga menggunakan kunci tambahan. Yang ketiga, membunyikan suara tangisan bayi lewat handphone. Modus baru. Jangan terburu-buru pergi keluar rumah saat mendengar suara tangisan bayi. Tidak jarang, maling saat ini menggunakan modus tangisan bayi untuk membuat panik pemilik rumah. Siapa yang nangis? Biarin aja lah. Yang keempat, menyalakan keran air yang ada di depan rumah Anda. Keran air yang terletak di halaman depan ataupun halaman belakang rumah seringkali menjadi sasaran maling untuk menjebak pemilik rumah. Jika mendengarkan air hidup tiba-tiba, jangan panik dan tetap berada di dalam rumah. Kalau saya di rumah pakai saklar listrik tambahan untuk pompa air. Jadi misalkan ada yang menyalakan air saya di bagian depan, saya nggak tahu itu siapa, saya nggak perlu keluar rumah, tinggal matiin aja. Ya udah, nggak akan ada lagi air yang menyala. Dan kalau mau nyalain ya udah, tinggal sesimpel ini. Jadi saya nggak perlu keluar rumah, meminimalisir resiko. Bila terpaksa keluar untuk mematikan air, pastikan tidak sendiri. Kelima, mondar-mandir di sekitar rumah Anda. Sebelum memilih rumah untuk dijadikan sasaran maling, pada umumnya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jika menemukan orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar rumah, laporkan kepada RT RW setempat atau tetangga terdekat. Modus yang akhir-akhir ini kerap dilaporkan warga menyasar korban yang tengah saat ini tinggal di rumah saja. Pelaku kejahatan memanfaatkan momen pandemi saat warga tengah fokus menjaga kesehatan. Saya melihatnya bahwa maraknya kejahatan yang akhir-akhir ini adalah persoalan-persoalan ekonomi yang sulit yang dihadapi oleh masyarakat, dan biasanya trennya dalam kaitannya dengan persoalan kejahatan yang terjadi itu menjelang Lebaran itu biasanya terjadi satu peningkatan yang sangat signifikan. Sejumlah tips lainnya dilakukan warga untuk mengantisipasi kejahatan. Jika sekiranya ada hal-hal yang mencurigakan, biasanya saya langsung mengirimkan pesan singkat ke dalam grup WhatsApp yang berisi kepala keamanan setempat, ketua RT, serta ketua RW untuk memudahkan koordinasi agar hal-hal tersebut dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Juga saya akan mengunci gerbang, kemudian menyalakan CCTV dan mengaktifkan alarm dalam kendaraan roda 4.
Angka kejahatan selama PSBB imbas virus corona ini meningkat sebesar 11,8% jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kita pun harus waspada karena kejahatan kini bisa saja terjadi ketika sedang siang hari bolong ataupun ketika tengah berada di keramaian. Waspada tentu menjadi kunci agar terhindar dari tindak kejahatan bagi kita dan juga bagi keluarga. Tak lupa selalu jaga kesehatan. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.